Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami untuk UAS, di mana saya sendiri, Denny Ramdhani, dengan NIM 22020111282, lalu ada Kak Bagus Nur Ramadan 220201011267, lalu Kak Faryani 220201010158. Untuk selanjutnya ada Kak Bagus, Kak Kak Jarnanto Wibowo, namun beliau berhalangan hadir sehingga kita melewatkan untuk presentasi kali ini. Namun beliau juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan PPT tersebut. Boleh dibantu slide selanjutnya, Kak? Oke. Nomor 1 itu ada pemilihan proyek. Deskripsi proyek, kami memilih proyek investasi fiktif untuk mengembangkan pabrik produksi baterai lithium-ion. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk baterai kendaraan listrik atau EV di pasar global. Proyek ini melibatkan pembangunan fasilitas manufaktur, pembelian peralatan, dan pengembangan lini produksi. Estimasi biaya atau arus kas masa depan, biaya awal pembangunan $50 juta, biaya operasional tahunan $10 juta, proyeksi pendapatan tahunan tahun pertama $15 juta, tahun kedua $20 juta, tahun ketiga $30 juta, tahun keempat $35 juta, lalu untuk tahun terakhir di tahun kelima di $40 juta. Analisis penilaian investasi. Net Present Value atau NPV adalah metode penilaian investasi yang menghitung selisih antara nilai kini masuk dan nilai kini arus kas keluar. Rumus untuk menghitung NPV adalah NPV CT per 1 tambah R pangkat T dikurang C 0, di mana CT adalah arus kas bersih pada tahun T, R adalah tingkat diskon atau biaya modal, C0 adalah investasi awal. Internal Rate Return atau IRR adalah tingkat diskonto ini ya Kak, yang membuat NPV proyek sama dengan 0. IRR dapat ditemukan dengan memecahkan persamaan NPV untuk R. Payback period. Payback period adalah untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk. 3. Penentuan biaya modal. Struktur modal, misalkan struktur modal perusahaan terdiri dari 60% ekuitas dan 40% utang. Biaya ekuitas menggunakan model CPAM. Biaya ekuitas menggunakan model CPAM adalah RE sama dengan RF ditambah B dalam kurung RM dikurang RF, di mana RE adalah biaya ekuitas, RF adalah tingkat bebas rasio, misal 3%. W adalah beta saham perusahaan, misal 1,2. RM adalah tingkat pengembalian pasar misal 8%. Untuk selanjutnya dibawakan oleh Kak Bagus. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Denny. Selanjutnya biaya utang menggunakan tingkat bunga relevan, misalnya 5%. Selanjutnya mendapatkan rumus weighted average cost of capital, yaitu sama dengan Zoom bentar ya. Zoom. E per V kali RE plus D per V kali RT kali 1 min D, sama dengan di mana yaitu E adalah nilai ekuitas, D adalah nilai utang, P adalah nilai total E plus D, RE adalah biaya ekuitas, RD adalah biaya utang, dan T adalah tingkat pajak, misal 30%. Berikutnya yaitu analisis keseluruhan. Berdasarkan hasil perhitungan NPV, IRR, dan payback period, proyek ini dapat
dievaluasi apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Misalkan, jika NPV lebih besar dari 0, proyek layak dijalankan. Jika IRR lebih besar dari WACC, proyek layak dijalankan. Jika period kurang dari durasi proyek, proyek layak dijalankan. Selanjutnya, analisis risiko. Beberapa faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi termasuk perubahan harga bahan baku, perubahan regulasi lingkungan, dan fluktuasi permintaan pasar. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Beberapa faktor risiko yang mungkin mempengaruhi keputusan investasi termasuk perubahan harga bahan baku, perubahan regulasi lingkungan, dan fluktuasi permintaan pasar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah detail. Yang pertama, menghitung NPV. Asumsi tingkat diskonto, misal 7%. Menghitung nilai kini dan arus kas masa depan. Menghitung NPV menggunakan rumus yang telah disebutkan. Yang kedua yaitu menghitung IRR. Menggunakan metode trial and error atau software keuangan untuk menemukan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Yang ketiga, menghitung payback period. Menjumlahkan arus kas hingga investasi awal terbayar kembali. Yang keempat, menghitung biaya modal. Menghitung biaya ekuitas menggunakan CAPM, menghitung biaya utang dengan mempertimbangkan tingkat bunga, menghitung WACC dengan menggunakan rumus yang disebutkan. Yang kelima yaitu analisis sensitivitas. Menganalisis bagaimana perubahan variabel penting, misalnya biaya modal, proyek arus kas, mempengaruhi NPV, IRR, dan payback period. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Firaini. Ya, terima kasih Kak Bagus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi. Kami akan menghitung nilai-nilai tersebut menggunakan data yang diberikan. Yang ke satu, perhitungan MPV. MPV sama dengan 15 per 1 tambah 0,07 pangkat 1 tambah 20 per 1 tambah 0,07 pangkat 2 tambah 30 per 1 tambah 0,07 pangkat 3 tambah 35 per 1 tambah 0,07 pangkat 4 tambah 40 per 1 tambah 0,05 dikurang 50. Yang kedua, perhitungan IRR. Menemukan IRR yang membuat NPV sama dengan 0. Yang ketiga, perhitungan payback period, yaitu menentukan tahun di mana total arus kas masuk mencapai 50 juta. Yang keempat, perhitungan WACC. RE sama dengan 0,03 tambah 1,2 dan kurung 0,08 kurang 0,03 tutup kurung sama dengan 0,09. RD sama dengan 0,05. WACC sama dengan 0,6 kali 0,09 tambah 0,4 kali 0,05 kali dalam kurung 1 kurang 0,3 tutup kurung. Selanjutnya, lakukan perhitungan dengan menggunakan data tersebut. Hasil perhitungan dan analisis. Yang pertama, analisis penilaian investasi atau MPV sama dengan dolar 61,20 juta. Internal rate of return IRR sama dengan 38,41%. Payback period sama dengan 3 tahun. Yang kedua, penentuan biaya modal atau disebut WACC sama dengan 6,8%. Yang ketiga, analisis keseluruhan. Rekomendasi MPV sama dengan positif sebesar 61,20 juta dolar, menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan karena memberikan nilai tambah pada perusahaan. IRR sama dengan 38,41%,
jauh di atas WACC 6,8%, menunjukkan bahwa proyek ini akan menghasilkan pengembalian yang jauh lebih tinggi dari biaya modal perusahaan. Payback period sama dengan 3 tahun adalah period yang relatif singkat, sehingga proyek ini akan cepat mengembalikan investasi awal. Selanjutnya adalah faktor risiko, yaitu perubahan harga bahan baku. Sama dengan fluktuasi harga litium dan bahan lainnya dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, perubahan regulasi, yaitu kebijakan lingkungan dan peraturan industri dapat mempengaruhi operasional. Yang ketiga, fluktuasi permintaan pasar, yaitu perubahan dalam permintaan kendaraan listrik dapat mempengaruhi proyeksi pendapatan. Selanjutnya adalah alternatif strategi. Jika proyek dinilai tidak layak berdasarkan analisis awal, pertimbangan. Poin pertama, mengurangi biaya operasional, yaitu implementasi teknologi yang lebih efisiensi atau negosiasi harga bahan baku. Yang kedua, meningkatkan pendapatan, yaitu diversifikasi produk atau memperluas ke pasar baru. Yang ketiga, pendanaan alternatif, yaitu mencari sumber pendanaan dengan biaya modal yang lebih rendah, menurunkan WACC. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan MPV, IRR, dan payback period, serta mempertimbangkan WACC, pembangunan pabrik produksi baterai lithium ion ini layak untuk dijalankan. Proyek ini mendapatkan pengembalian yang tinggi dan pengembalian investasi yang cepat. Meskipun beberapa risiko dipertimbangkan dan dikelola dengan baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.